Allahumma labaik. Sudah terasa di pesawat atau belum? Kan kalau pesawatnya gede duduknya berderet-deret begini terus kita bertalbiyah bersama-sama. Bapak Ibu, ini mungkin manasik terakhir kita di sini. Mungkin. Karena insya Allah nanti minggu depan kita akan ke Bandung untuk manasik kubro. Waktunya 2 hari. Apa arti manasik kubro itu? Itu simulasi utuh atau simulasi sepenuhnya yang akan kita jalani nanti. Jadi kami dari Forsih sangat berharap Bapak Ibu tidak ada yang absen di acara itu. Juga teman-temannya yang belum hadir tolong diingatkan jangan sampai tidak mengikuti acara manasik kubro. Ada yang sudah pernah berhaji? Yang sudah pernah berhaji? Satu, dua orang. Tahun berapa Pak? 2004. Ibu tahun berapa? 2005 dan 2017. Ibu? 2003. Pak, masih ingat semua enggak Pak yang dijalani selama hajian? Jadi Bapak Ibu, meskipun yang sudah pernah berhaji, banyak lupanya. Jadi, karena apa? Kalau kita sholat tuh minimal 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau disuruh sholat, langsung berdiri itu udah seluruh tata cara bacaan udah di luar kepala. Tapi kalau hajian, itu sebagian dari kita belum pernah. Ada yang sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi karena tidak dijalankan setiap hari, banyak lupanya. Nah, KBIHU Darut Tauhid Jakarta yang menginduk ke Bandung ingin membuat simulasi yang semirip mungkin dengan yang apa kita alami. KBIHU Darut Tauhid dan MK Travel itu punya semacam kebijakan atau apa sebutnya ya. Itu yang disebut dengan tanazul. Tanazul artinya bukan berjalan kaki. Jadi ibu-ibu tolong, bapak-bapak tolong jangan menerjemahkan tanazul sebagai berjalan kaki. Meskipun kami dari Forsih selalu bercerita tentang jalan kaki. Tadi Bu Jahit juga cerita berjalan kaki dari Arafah ke Musdalifah, berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Tanazul bukan berjalan kaki. Tanazul itu keluar dari program pemerintah. Ya. Apa Bu? Keluarnya seperti apa Pak? Jadi keluarnya bukan berjalan kaki. Keluarnya program pemerintah itu dari hotel di Mekah langsung ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Keluarnya adalah Darut Tauhid memfasilitasi jamaahnya untuk pada tanggal 8 Zulhijjah itu mabit di Mina. Ya, jelas ya. Jadi bukan karena jalan kaki disebut tanazul, bukan tanazul karena tidak naik bis, tapi karena kita difasilitasi untuk ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Bagaimana yang tidak ikut? Silakan. Jadi selalu ada 2 rombongan besar Darut Tauhid, sebagian tanazul yaitu mabit di Mina, yang sebagian lagi ikut program pemerintah langsung ke Arafah. Jadi yang mabit di Mina tanggal 8 kadang disebutnya tarwiyah. Ingat kalau kita di Indonesia biasa puasa tarwiyah tanggal 8 dan puasa Arafah tanggal 9. Nah, kita akan mencoba mensimulasikan perjalanan kita nanti secara keseluruhan dalam bentuk manasik kubro.
Kalaupun Bapak Ibu memilih tidak tanasul, tidak mengapa, ini menjadi pengetahuan saja. Ya. Kita insya Allah tanggal 27 April berangkat, bukan diharapkan, diharuskan sholat subuh di Masjid DT. Ibu-ibu yang tidak sedang sholat tetap diharuskan datang di sini sebelum subuh. Kami meminta sebelum jam 4 sudah ada di sini, 4 pagi. Ya. Karena nanti ada registrasi, ada pengaturan barang. Kemudian kalau bisnya sudah datang, masuk menaruh barang dalam bis sebelum subuh. Jadi kita punya waktu jam 4 sampai jam setengah 5 untuk persiapan. Ya. Terus barangnya apa saja? Tadi yang jauh gimana? Monggo silakan Bu. Nanti dikomunikasikan dengan Karu-Karomnya dan dengan Kang Erik yang Bogor dan sebagainya, monggo. Apakah misalnya mohon maaf sekarang dengan naik Grab car atau naik taksi dari Bogor misalnya berangkat jam 2 dini hari, silakan. Tapi yang penting jam 4 sampai di sini. Atau kalau misalnya mau berangkat habis Isya atau bahkan Isya di sini, mabit di sini, silakan. Nanti dikomunikasikan dengan Kang Erik. Kalau misalnya ada beberapa orang yang daripada susah nyari taksinya dini hari, mau mabit di sini, monggo. Itu nanti komunikasikan dengan Kang Erik. Tapi intinya jam 4 ada di sini. Ya. Kemudian apa saja yang mau dibawa? Mobil tidak bisa parkir, jadi tidak boleh ada yang bawa mobil. Ya. Jadi kalau hari ini mobil bisa di sana karena kita tidak menginap. Kecuali nanti ada pengumuman dari Kang Erik yang berbeda. Maka pengumuman Kang Erik yang berbeda yang terbaru itu yang Bapak Ibu pakai. Jadi mobil tidak bisa. Makanya semua harus pakai diantar keluarganya atau pakai angkutan Grab car, Gojek, Gokar, Grab bike, monggo. Nah, sekarang kita bicara barang bawaan. Saya mulai dari barang bawaan, nanti tas belakangan. Ya. Laki-laki yang dibawa apa? Pak, baju 1 set, baju celana pakaian dalam 1 set. Kenapa 1 set? Ini Bapak Ibu nggak usah dicales Pak. Karena nanti saya minta Kang Iri untuk nge-share materi ini ke grup. Dipakai dari rumah. Jadi kalau Bapak Ibu berangkat dari rumah jam 2:30 pagi, pakaiannya ini dipakai dari rumah, kemudian dipakai perjalanan ke Bandung. Di Bandung dilepas ganti ihram. Pakaiannya dimasukkan ke dalam tas. Ya. Cukup 1 set, kan dipakai sampai di Bandung mungkin jam 9, jam 10, dilepas, dibungkus, masuk tas. Nanti dipakai lagi kalau mau pulang ke Jakarta. Jadi nggak perlu bawa 2 celana, 2 baju, nggak perlu Pak. Bapak cukup 1 baju atau kaos, monggo lah. Ya, karena itu hanya dipakai selama di sini dan di bis perjalanan, kemudian perjalanan pulang sampai di sini sampai ke rumah. Ya, bapak-bapak nggak perlu bawa mikir koper, apalagi koper yang 32 kilo, nggak perlu. 1 set, ya pakaian ya. Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu cukup 2 set, Bu. Ya, 2 set. Yang 1 set dipakai dari rumah sampai di Bandung, dipakai sampai malam. Monggo, apakah menginapnya pakai pakaian yang itu atau malam sebelum tidur ganti? Monggo. Dan pakaiannya ini yang menutup aurat yang memenuhi syarat untuk ihram, ya. Yang memenuhi syarat untuk ihram. Kemudian jilbab, kaos kaki, dan ibu-ibu bajunya kan biasanya nggak sampai nutup punggung tangan ya. Tolong disiapkan penutup punggung tangan karena itu bagian dari aurat. 1 set dipakai dari rumah sampai malam atau sore. Tapi kalau dipakai sampai besok lagi nggak apa-apa. Hanya 1 set berarti Bu, nggak perlu 2 set. Kalau bawa 2 set, yang 1 set lagi dipakai misalnya malam sebelum tidur atau pagi sebelum qiyamul lail, itu ganti baju dan dipakai sampai pulang ke rumah. Keringatan Pak, semua keringatan. Jadi 1 bis itu keringatan semua, basah semua. Ya, jangan takut bau. Ya.
Semua. Nanti Bapak Ibu ketika hajian juga begitu. Jangan berpikir bahwa setrika karena pengen bajunya klimis, necis. Semua orang jutaan bajunya kusut. Jadi nggak usah malu. Ya. Nanti kalau mau Instagram lah, lupakan dulu Instagramnya. Sekali-sekali Instagram baju kusut nggak apa-apa. Ya. Jadi ingat Bu, cukup 2 set. Terserah. Maksimal ya menurut saya. Oke. Nah, laki-laki kain ihram cukup 1 set, Pak. 2 lembar. Mau pakai yang dari bank boleh, mau pakai yang dari DT boleh. Tadi ada yang tanya ke saya, Pak Haji, nanti kalau misalnya yang dari bank kan ada tulisan Indonesia. Pak, Bu, ihram laki-laki itu hanya berketentuan pakaian tidak berjahit. Bukan pakaian tidak bersablon, ya, bukan pakaian tidak berbordir, dan tidak ada keterangan harus putih polos. Bapak mau pakai ihram hitam polos juga boleh, kan nggak ada aturannya. Ibu-ibu juga gitu Bu, tidak ada aturannya ibu-ibu harus pakai baju putih, ya. Kalau punyanya hitam pakai hitam, punyanya coklat pakai coklat. Duitnya yang mau dipakai baju baru lagi, mending dipakai beli kurma. Ya. Ihram ini bapak-bapak akan pakai sampai di Bandung. Tadi ada lihat videonya. Begitu turun dari bis sampai di masjid, ganti ihram. Dan itu bapak pakai mulai saat itu sampai menjelang masuk bis besoknya. Dan Ustadz Mumu selalu mengatakan 100%. Makanya celana dalamnya cukup 1 Pak. Karena selama pakai ihram gak pakai celana dalam, ya. Kok ibunya yang ketawa loh, bayangin apa Bu? Ya, jadi dipakai tiba di Bandung, umroh, menginap di masjid, aktivitas kajian, tawaf ifadah itu dipakai, ya. Itulah kenapa bapak-bapak hanya perlu 1 set pakaian tadi. Ibu-ibunya, nih penjelasannya tadi dipakai seperti itu ya. Cuma untuk ibu-ibu terutama yang nggak tahan udara dingin, kami persilakan membawa jaket untuk tidur malam mungkin takut dingin. Bapak-bapak nggak boleh Pak, ya jangan pakai jaket, karena itu melanggar. Ya, kalau kedinginan ya kain ihramnya diapain lah gitu supaya bisa anget gitu ya, asal tidak melanggar aturan. Oke ya Bu, paling tambahnya jaket ya kalau mau. Kemudian jika perlu silakan mau bawa sajadah yang tipis kan udah dapat semua kan ya. Ada yang belum? Kalau ada yang belum silakan lapor ke Kang Erik. Belum ya Bu? Belakangan daftarnya? Oh enggak. Loh, Bapak juga belum? Nanti lapor ke Kang Erik kalau yang belum dapat sajadah karena sebelum puasa itu total sajadah yang dibagikan seingat saya sekitar 160-an. Jadi mungkin ada yang belum terima, entah waktu itu enggak hadir pada saat pembagian sajadah atau apa ya. Ya. Silakan nanti perlengkapan sholatnya diperlukan. Oke ya. Perlengkapan mandi. Pak, Bu, tadi di awal saya bilang manasik kubro itu simulasi. Ya. Jadi kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya menyarankan pakai kanebo, tapi kanebo yang baru ya, jangan kanebo yang habis pakai ngelap motor ya. Kanebo yang baru karena itu bisa digulung tipis, nggak makan tempat. Kanebo itu coba dipakai di manasik kubro untuk latihan. Nanti Bapak Ibu bisa pakai selama hajian juga kalau cocok. Tapi kalau nggak cocok ya berarti pakai handuk biasa, kecil tapi ya. Pasta gigi dan sebagainya sabun muka. Nah, monggo kalau mau pakai produk yang tidak berbau, diuji coba di sini silakan. Ya. Ibu-ibu juga sama, silakan bawa barang itu. Satu yang saya ingatkan, fasilitas mandi terbatas. Kalau Bapak Ibu biasa di rumah kan ada kamar mandi 2 atau 3 gitu ya, nggak perlu ngantri. Di sana kamar mandi terbatas. Sangat mungkin Bapak Ibu tidak mandi selama di Bandung. Sangat mungkin. Bangunnya kesiangan, ngantri kamar mandi, keburu azan subuh. Nggak jadi mandi. Ya, sangat mungkin Pak. Jadi urusan mandi jangan menjadi persoalan yang utama.
Itu yang di belakang teman-teman Forsa ada yang ketawa kayaknya nggak mandi itu. Kalau kamar mandi misalnya hanya ada 10 buat perempuan, 10 buat laki-laki, kita dari sini 163, Bandung itu totalnya sekitar 200 berapa, MQ Travel itu 4 bis, kebayang kan? Dan itu kondisi yang mungkin Bapak Ibu alami di Mina nanti. Di Mina itu satu kloter 400 orang, mungkin fasilitas kamar mandinya hanya ada beberapa. Ya. Oke, perlengkapan mandi seperti itu. Alas kaki, Pak. Bapak-bapak alas kakinya yang sesuai dengan aturan, nggak boleh menutup ujung jari dan mata kaki kan. Tolong ibu-ibu boleh pakai sepatu. Karena telapak kaki tidak bagian dari aurat. Yang boleh dibuka hanya telapak tangan sama muka. Jadi ibu-ibu silakan pakai. Dan saran saya, ini sudah kita omongkan berkali-kali dari manasik sebelum-sebelumnya, usahakan itu yang akan Bapak Ibu pakai selama hajian. Sekalian latihan Pak. Jadi kalau misalnya mohon maaf nih, seperti saya pakai sendal begini, ini yang nanti mau saya pakai misalnya. Jadi selama ini Bapak bisa latihan, karena nanti di sana juga jalan kaki. Jadi ngetes sendalnya, enak nggak dipakai. Kalau sendalnya nggak enak dipakai, masih di waktu untuk ganti sendal yang lebih enak misalnya. Ibu-ibu juga gitu ya. Ibu-ibu mungkin saran saya, jangan yang bertali Bu, sepatunya. Karena itu nanti kalau talinya jenis tali yang agak licin, gampang lepas, takut keinjak, risiko jatuh. Tapi kalau nyaman dengan yang itu silakan diakali. Bawa selotip nanti talinya bediket diselotipin supaya nggak copot kan bisa aja. Yang penting tidak gampang terinjak ya. Pelindung kepala, bapak-bapak hanya boleh bawa payung dan disarankan pada saat manasik kubro bawa payung, ibu-ibu juga bawa payung. Plus tahun lalu tuh hujan, tahun ini juga mungkin hujan, silakan bawa jas hujan yang 10 ribuan itu loh Bu. Ya kan tipis itu, nggak membebani, silakan. Ya, tapi payung jangan disarankan untuk bawa payung. Kalau hujan badai, payungnya ketiup angin, jadi jas hujan masih dipakai. Tapi kalau bapak-bapak masih bisa pakai payung, tidak perlu pakai jas hujan Pak. Karena apa? Kalau pakai jas hujan itu kan pakaian, saya nggak tahu ya jas hujan itu jadi kategori berjahit atau enggak ya? Kan nggak dijahit ya. Tapi membentuk kan, membentuk badan kan. Jas hujan kan nggak dijahit Bu. Ada yang dijahit? Oh, ya 10 ribuan nggak dijahit kan Bu? Ya press kan. Tapi untuk apanya bawa pakai payung aja daripada nanti kena dam. Pelindung kepala ibu-ibu, ada yang biasa ke pantai pakai topi lebar, silakan dibawa. Tapi usahakan yang bisa dilipat ya, yang dari kain ya. Jangan yang dari rotan gitu, nanti susah bawanya. Susah bawanya, jangan menyusahkan diri sendirilah. Apalagi menyusahkan temennya suruh bawain gitu ya. Pelintop topi kepala bla bla bla. Alat komunikasi, Ustadz Mumu mengatakan silakan HP jadul yang bisa untuk dengerin radio. Kalau punya silakan. Kalau belum punya silakan beli. Kalau nggak mau beli nggak apa-apa. Ya, alat komunikasi, HP laki-laki perempuan sama ya. Botol minum, disarankan bawa botol minum Pak Bu. Kalau cuacanya panas, rangkaian umroh itu dijalankan habis zuhur. Jadi Bapak Ibu akan jalan kaki dari masjid menuju ke tempat tawaf dan sa'i. Itu habis zuhur. Jadi silakan bawa botol minum. Tumbler atau apapun. Atau yang misalnya biasa minum air panas kalau malam silakan dipersiapkan. Sama laki-laki perempuan bawa. Nah kemudian tas punggung. Disarankan membawa tas punggung Pak Bu. Dan tas punggung ini sama seperti sendal dan sepatu. Kami sarankan yang rencana akan dipakai saat hajian nanti. Armusna. Seberapa gede? Kalau lihat di toko, mohon maaf nih. Merek-merek tertentu itu ada keterangannya liter Pak. 28 liter cukup menurut saya. 28 liter cukup. Kalau bingung seperti apa itu tasnya anak-anak sekolah itu loh. Itu sekitar tas itu kurang lebih 28 liter ukurannya. Yang lebih kecil lagi itu 21 atau 23 gitu. Ya, pokoknya tas punggung yang biasa dipakai anak sekolah, bukan yang kecil ya, atau yang bapak-bapak dan ibu yang biasa pakai laptop, yang muat laptop itu ukuran 28 biasanya. Ya. Cukup atau enggak? Ya cukup lah, bapak-bapak kan cuma kan ihram yang dibawa, ibu-ibu kan cuma satu
lembar baju. Kan nggak bawa selimut kan Bu ya. Jadi tas bungkus itu cukup. Tas sandal. Sudah dapat semua kan tas sandal yang seperti ini, yang dari DT, tas sandal. Ada yang belum? Loh. Mohon maaf ya Pak. Ada yang belum dapat ini? Coba yang belum dapat biar difoto sama Pak Kirno untuk dilaporkan ke Kang Erik. Udah ya? Hah? Sudah kan? Oh iya sama buku ya Bu ya. Ibu aja inget. Oh tas serut. Kalau saya itu es serut Bu taunya. Ya, tas itu jadi gini. Ada tas punggung, ada tas itu. Bapak Ibu ketika sampai di masjid di secapa nanti, kan sendalnya jangan ditaruh di luar. Tapi masukkan ke dalam situ, dibawa ke dalam. Kemungkinan tas punggungnya itu nanti taruh di teras, akan loading ke tempat menginap. Kemungkinan ya. Kemungkinan yang kedua, tas punggungnya akan dibawa. Itu kenapa tidak disarankan bawa koper. Bu, kebayang nggak kalau Ibu bawa koper, apalagi yang 32 kilo itu, terus jalan kaki dari masjid menuju mau tawaf sa'i terus deret koper gitu kan enggak ya. Makanya tas punggung. Jadi kemungkinan pertama tas punggung akan di loading ke tempat menginap. Kemungkinan yang kedua barang bawaan dibawa. Selama perjalanan jalan kaki bawa tas. Makanya disarankan tas punggung. Nah, kita asumsikan yang pertama. Tas punggung dan perlengkapannya akan loading. Ibu bapak ketika ikut acara itu perlu tas serut ini isinya sendal, payung, botol minum, dan beberapa hal kecil lah yang bisa masuk situ. Kenapa disarankan sendal ini dibawa tas dan dibawa ke dalam? Pak, kalau ada 500 orang naruh sendal di teras masjid, terus kemudian diperintahkan rombongan satu berangkat. Iya, kayak apa nyari sendalnya, ya? Atau sendalnya ditaruh di dalam tas punggung. Tas punggungnya dikumpulin, udah diangkut truk ke penginapan, bingung lagi. Maka disarankan sendal masuk tas ini. Dan selama di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, disarankan hal yang sama. Bapak mau naruh sendalnya di teras Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ibu mau naruh sepatunya di halaman Masjid Nabawi. Bingung nanti pulangnya. Jadi ini membiasakan kita, ya. Tas perlengkapan kayak sama deh ya. Ya, sama, kurang lebih sama. Obat-obatan pribadi silakan. Tadi ada Bapak yang ngomong harus rutin minum obat karena perawatan dokter. Dibawa, jangan lupa. Jadi kalau perlu pulang dari sini nanti obat untuk 2 hari langsung dimasukkan dalam tempat khusus, dimasukkan dalam tas punggung yang mau dibawa, biar nggak lupa, ya. Obat-obatan pribadi. Ibu juga sama. Nah, kemudian alat cas HP, silakan bawa power bank. Latihan Pak, Bu, power banknya yang 10 mAh, jangan yang 20 karena nggak boleh di pesawat nanti ya. Jadi kita latihan, manasik kubro ini latihan simulasi pelaksanaan ibadah hajian persis. Ya, termasuk bawa charger, kabel roll, ini saran saja kabel roll. Jadi nanti silakan Pak Karu, masing-masing Karu didiskusikan. Kabel roll untuk 1 regu cukup 1 untuk ibu-ibu, 1 untuk bapak-bapak. Saya nggak tahu jumlahnya ya, apakah ibu-ibunya ada yang 8, bapak-bapaknya 2, tapi asumsinya sama lah. 4 atau 5. Kenapa perlu kabel roll? Karena di tempat menginap itu, tadi kalau perhatiin di videonya, itu kayak hall gitu. Karena itu memang tempat futsal. Jadi kalaupun ada colokan kan di sekeliling. Nah, Bapak kalau mau ngecas, mungkin rebutan. Supaya nggak rebutan, pakai kabel roll itu, isi 4 atau 5, colok situ, 1 regu bisa ngecas bareng. Ibu-ibunya juga seperti itu. Ini saran saja, silakan dibicarakan. Tapi kalau dengan power bank cukup, ya nggak perlu sih. Udah selesai. Ada yang mau ditanyakan untuk persiapan manasik kubro? Silakan Pak.
Kang Amin mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz Edi. warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang saya mau minta penjelasan. Ini kebenaran juga sama istri berdebat masalah payung satu, kemudian yang kedua masalah power bank. Jadi payung ini kan sekarang ada payung yang nempel di kepala tuh yang kecil kayak payung petani. Itu bisa nggak dipakai untuk nanti manasik? Satu. Ya, yang kedua, Kemudian yang kedua kita baru dapat kiriman dari Kemenak kalau nggak salah ya masalah power bank. Itu ukurannya di atas 20.000, bukan 10.000. Oh di bawah ya? Oh berarti mata saya berarti yang kurang. 20 kan? Salah baca. Berarti yang pertanyaan kedua udah dieliminir, tinggal masalah payung aja Ustaz Edi ya. Makasih Pak Edi. Yuk, terima kasih Pak. Wabarakatuh. Ibu-ibu baca juga ya? Wah, langsung dijawab, luar biasa loh. Bu, yang ditanya itu Pak Edi. Kok ibu yang jawab? Emang namanya Pak Edi, Bu? Jadi Pak, mohon maaf. Power bank itu aturan penerbangan internasional. Jadi, kalaupun di Kemenak harusnya mengikuti itu. Jadi benar ya, maksimal 20.000. Tapi di pasaran yang kebanyakan yang ada itu kan 10.000, 20.000. Jadi ya amannya 10.000 lah gitu. Payung. Larangan bagi laki-laki yang berpakaian ihram kan tidak boleh ada yang menempel di kepala, Pak. Jadi kalau payung topi itu menempel, Pak, itu larangan, Pak. Jangankan berupa payung, Bapak naruh sapu tangan di kepala itu melanggar larangan. Ya. Jadi clear ya, ibu-ibu boleh. Ibu boleh. Boleh apa, Bu? Pakai topi boleh, apalagi payung ya. Tapi mohon maaf Bu, kalau beli payung yang nempel jangan terlalu lebar ya Bu ya. Kasihan temennya, mohon maaf nih, bukan fisik ya, apalagi kalau tinggi badannya di bawah 170 ya Bu ya. Nanti saya nggak nyebut nama ya. Nanti kalau payungnya lebarnya 1 meter terus ibu jalan ini temennya pipinya kena semua itu Bu. Ya, jadi kita hati-hati. Ada lagi Pak, Bu, ini persiapan manasik kubro ya. Saya tidak masuk ke hajian. Kalau hajian nanti kita waktu mentoring. Oh ya silakan Bu. Sebentar Bu, pakai mikrofon biar yang lainnya juga dengar. Matur nuwun. Jadi jadwalnya, tadi saya belum lihat jadwalnya. Karena tanggal 27 itu menginap. Tanggal 27 maaf, tanggal 27 berangkat. Malamnya kita menginap di sana. Kembalinya ke Jakarta itu apakah tanggal 28 itu atau besok paginya? Maaf. Ahad siang habis duhur tuh udah balik ke Jakarta. Oh baik, makasih. Makasih ya Ibu. Iya, jadi Bapak Ibu nanti random Kang Erik yang kirim ya. Kang Erik yang kirim. Jadi saya tidak bicara random. Satu, saya nggak tahu sekarang udah selesai atau belum. Jam 11 tadi panitia Bandung tuh rapat. Finalisasi semua persiapan. Kami Perwakilan Forse dan KBIU Jakarta diundang, tapi kan kita ada di sini. Jadi sampai sekarang belum tahu apakah random berubah atau tidak. Tetapi kita lompat-lompat sih Bu Ajayi ya. Tadi kumpul jam 4, bener Ibu. Pulangnya jam berapa belum diomongin kan? Ya. Jadi kita akan selesai itu perkiraan jam 10, jam 11 siang. Ya. Perkiraan ya. Perkiraan jam 10, jam 11 siang hari Ahad. Ya, hari Ahad. Kemudian kita perjalanan pulang. Mungkin sholat zuhurnya di rest area KM 97. Di situ berhenti kurang lebih 1 jam maksimal. Kemudian perjalanan ke Jakarta biasanya sampai di sini lagi itu sekitar asar. Ini kan terkait dengan penjemputan ya. Ya kan, terkait dengan penjemputan putra putrinya mau menjemput misalnya. Biasanya sekitar asar, biasanya. Jadi kita hanya menginap semalam di Bandung. Kalau menginap 2 malam, Bapak perlu bawa baju 1 set lagi ya Pak ya.
Lagi Bapak Ibu hanya seputar manasik kubro ya, ya Bu. Ini mau nanya tentang ini apa tadi manset ya, manset penutup nih punggung tangan. Kemarin itu pernah dijelaskan bahwa cukup kita kalau misalnya nggak pakai mukena, itu pakai baju gamis, terus pakai jilbab yang menutup ini panjang, dan manset yang cukup sampai di sini aja, pergelangan tangan. Jadi nggak perlu punggung tangan. Itu juga kalau nggak salah Ustazah Erika juga menyampaikan seperti itu. Ikuti Ustazah Bu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat antara kami dengan Ustadz dan Ustazah, ikutin Ustadznya. Ya, ikutin Ustadznya. Karena sama ini, kita perdebatannya kalau senggolan suami istri batal wudhu atau enggak gitu kan. Jadi saran saya ikutin Ustazahnya. Karena saya tidak berani memberikan fatwa, ilmu saya nggak cukup. Cuma biasanya, yang saya sampaikan biasanya. Ikutin. Jadi Bapak sama ya, ikutin Ustadznya. Kalau ada perbedaan pendapat dengan yang kami sampaikan dari Force, ikutin Ustadznya. Ya Pak. Sebentar Pak, biar dengar juga yang lain Pak. Terima kasih Ustaz. Saya mau tanya, kalau nanti pada waktu di sana waktu pakaian ihram itu nggak pakai apa-apa, pakai 100% Pak. Ustadz Mumuh selalu minta 100%. Jangankan manasik kubro di Pondok Gede aja minta 100%. Dingin Pak, ya dingin. Latihan Pak. Tapi bapak-bapak jangan khawatir. Bandung kalau masih ada musim hujan begini nggak terlalu dingin. Tapi kalau puncak kemarau itu Bandung dini hari itu dingin banget. Tapi latihan lah. Siapa tahu nanti bapak ketika di Arafah atau di Mina tidurnya di bawah blowernya AC kan, kita latihan lah. Cukup ya untuk manasik kubro ya. Kalau cukup, Bapak Ibu masing-masing sudah tergabung dalam grup WA rombongan kan? Nah, sudah kenal karomnya belum? Belum. Tolong Pak Karom dan Bapak Ibu semua, profil picture WA-nya diganti dengan wajah ya. Tolong ya. Iya, saya yakin deh ada yang profil picture-nya tulisan, ada yang profil picture-nya itu siapa? Lee Min So. Kosong bahkan. Yang itu artis Korea itu. Kosong soalnya. Loh, Bapak pakai lu namanya. Udah nggak zaman Pak. Ada yang kosong. Tolong, kalau nggak bisa minta tolong putra putrinya atau cucunya mulai pulang dari sini profil picture-nya diganti dengan wajah. Tujuannya apa? Memudahkan pengenalan. Karena nanti begitu lihat ini namanya Ibu X. Yang mana orangnya ya? Pak Ai. Gitu ya. Pak Karu juga gitu. Minimal selama inilah dari sekarang sampai selesai hajian ganti wajah biar kenal. Bapak Ibu kalau yang simpen nomor saya, profil picture saya itu ada wajah saya Pak. Dan saya nggak malu, wajah saya kan nggak jelek-jelek amat gitu ya. Jadi tolong supaya saya mengenal itu. Nah, sudah tahu belum? Di situ kan ada tim khidmater Force ya. Sudah tahu belum pendamping masing-masing rombongan khidmaternya? Cuma tahu nama ya? Nah, kalau gitu saya akan perkenalkan para pendamping masing-masing rombongan. Rombongan 1 Pak Haji Subaidi. Ke depan Pak Haji. Tinju. Rombongan 1 Pak Haji Subaidi, Pak Fauzi. Ke depan Pak. Bu Hajah Cingju. Bu Hajah Cingju. Bu Subaidah. Bu Hajah Dedet. Silakan Pak Fauzi ke depan. Rombongan 1 kan Pak Fauzi? Nah ini. Rombongan 1 Pak Yahya, Cingju, Bu Dedet. Jadi ini harus saya dihafalin wajahnya. Karena nanti satu lagi ya. Banyak rombongan 1. Iya. Wah, diem-diem baik nih orang. Disebut dengan Pak Ai. Oh iya. Aku Bu Ai. Jadi ini rombongan 1, yang rombongan 1 coba tunjuk jari. Rombongan 1 Pak Karom, ada Pak Karom? Pak Karomnya mana? Ada. Nah, ini Cingju, Pak Zubaidi,
Ini kehormatan untuk rombongan 1, ketua Forseh langsung di situ. Jadi ini Cingju yang menjadi koordinator dari berlima. Bu Haja Dedet istrinya, Pak Haji Fauzi, Pak Haji Yahya ini 2023, Bu Haji Yahya 2018. Ya, dihafalin mukanya. Karena nanti 2728 yang dampingin di base berlima ini. Ya, mau difoto Bu? Mau difoto mereka? Enggak Pak, silakan kembali Pak Haji Cingju, terima kasih. Kemudian pendamping rombongan kedua, Pak Haji Kirno, Bu Haji Harti, Pak Haji Kiki, monggo siapa lagi ya Pak yang hadir di sini ya? Pak Haji Riko ya? Pak Haji Riko ada di luar kah Pak Haji Riko? Satu lagi siapa satu lagi? Oh ya Bu Rera, jadi yang tinggal hanya bertiga, ini Pak Haji Kirno, 2016, Bu Haji Harti ini istrinya, Pak Haji Kirno ini wakil ketua Forseh, Bu Haji Harti ini bendahara. Kalau Bu Dedet tadi bidang penggalangan dana ya Bu Dedet ya? Bidang penggalangan dana kalau nggak salah. Ini jadi ini rombongan 2 mana Karom? Karunya 1, hanya 1. Ibu-ibunya rombongan 2, bapak-bapak rombongan 2, tolong dihafalin wajahnya ya. Dan kehormatan untuk rombongan 2, koordinatornya langsung wakil ketua umum Forseh loh. Kemudian pendampingnya ada bendahara Forseh loh. Kurang apa coba saya? Silakan kembali Pak Haji. Kemudian rombongan 3, rombongan 3 ini saya sendiri. Tepuk tangan untuk saya. Kemudian Bu Haja Ida, maju Bu Haja Nisa maju. Kurang apa coba? Kurang apa coba? Coba kelompok 3 tuh. Kurang apa coba? Ayo karomnya tunjuk jari karomnya. Karomnya bandel Pak, nggak mau ikut manasik karomnya. Coba kita bertiga ya. Oh iya, yang hadir bertiga. Emang kelompok 1. Kan sama dengan rombongan 2, bertiga juga. Jadi saya 2018, istri saya Bu Ida 2018, Bu Haja Nisa 2023, kemudian ada Pak Jaki 2023, satu lagi Pak Haji Soni 2015. Jadi seangkatan sama Bu Haja Dedet. Udah difoto Bu? Rombongan 3 mana aja rombongan 3? 1, oh banyak yang hadir ya. Pak Karomnya yang mana Pak Karom? Saya lagi ngetes Pak, apal apa enggak Pak Karomnya. Allah Akbar. Kang minta tolong kursinya ada yang rusak. Iya. Iya, diganti kursinya. Ini di depan ada kursi. Oh, udah cukup. Digeser, udah cukup. Udah cukup kan, ada ambil kursi yang sini. Allah Akbar, Masya Allah. Apa karena saya terlalu bercanda gitu ya. Sehingga mudah-mudahan gak sakit ya Pak, mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Ya, sampai di mana tadi ceritanya ya? Karu berarti rombongan 3 itu mulai dari 9 ya? Karu 9? Bapak? Karu 9 gimana? Oh, Pak, karena Pak Karomnya itu nanti adalah pemimpin rombongan seluruh kabilah DT. Jadi mohon maaf nih, mungkin Pak Karu 9, 10, 11, 12 ya. Mungkin akan berganti-gantian untuk membantu tugas Karom. Mungkin ya Pak ya. Ya, karena nanti Kang Pahala itu akan memimpin seluruh kabilah 160-an jamaah DT Jakarta. Jadi tolong dibantu ya Pak ya. Bu, ikhlas enggak suaminya bantu? Mana istrinya Karu? 9, 10, 11, 12. Loh, kok masih di sini belum kembali? Oh ya silakan kembali. Oh. Mohon maaf, saya sering lupa kalau lagi megang mikrofon sama seperti Bu Haja Haji. Sekarang kita boleh pulang? Oh 4 belum. Masya Allah. Mana Pak Agus Wayan? Pak Agus Wayan, Bu Haja Sufi. Berdua doang. Sama Bu Nurmalis. Bertiga juga. Wah. Emang lain ya. Kalau ketua Forseh itu anak buahnya tertib ya 5 ya. takut saya Pak. Iya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Jadi ini Pak Haji, dekat saya Pak Haji, ke atas Pak Haji.
Kok bisa ya? W-anan ya? W-anan pasti nih. Ya rombongan 4. Rombongan 4 ini, loh gak ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak. Jadi rombongan 4 ini mungkin nanti akan pada saat hajian digabungkan sama KBIH lain mungkin ya Pak ya. Karena jumlahnya kan tidak penuh 4 regu ya. 2,5 ya. Ya, kurang 4 seat. Jadi mungkin akan digabungkan dengan rombongan lain. Jadi ini Pak Agus Wayan 2006, 2005, Bu Haja Sufi 2004, Bu Haja Nurmalis 2023. Jadi karena rombongan 4 itu jumlahnya luar biasa, kemungkinan gabung sama yang lain, saya berikan yang paling senior loh. Kurang apa coba saya? 2004 loh. 20 tahun yang lalu hajinya. Masih jadi khidmater loh. Kurang apa? Kurang apa saya coba Bu? Tak kasih yang senior loh. Sama yang paling muda Bu Haja Nurmalis ya. 2 lagi berarti Pak, oh ya, Pak Bahar dan Bu Ani hari ini lagi capek. Karena kemarin habis mantu, jadi nggak hadir, tapi insya Allah nanti akan hadir. Silakan kembali, terima kasih Pak. Jadi udah difoto ini kan ya Bu ya, Pak? Udah tahu nanti mentornya kan ya? Nah sekarang kita akan sampai pada pendalaman yang mungkin masih dalam pertanyaan Bapak dan Ibu semua. Tentang beberapa hal di luar manasik kubro kita akan diskusikan sampai menjelang asar. Tetapi saya punya program khusus untuk Karom dan Karu serta istri Karom dan Karu. Mentoringnya beda. Jadi seluruh Karom dan Karu beserta istrinya masing-masing, bukan istri bersama, istrinya masing-masing. Saya persilakan meninggalkan ruangan ini untuk berkumpul di lantai 2 tempat kita sholat. Akan ngobrol lebih dalam, lebih intim dengan Pak Haji Kirno, Pak Haji Cingju, Bu Haja Harti, Bu Haja Dedet, Pak Haji Yahya, sama Pak Haji Kiki. Silakan Pak, Bu. Yang merasa jadi istrinya Karom dan Karu, silakan ikut ke lantai 2. Ayo ngaku. Ya, ke lantai 2. Pak Karom dibawa barangnya Pak. Karena khawatirnya nanti selesainya sampai Isya. Khawatirnya. Ya. Barang-barangnya monggo dibawa, silakan dibawa aja. Nggak kembali ke sini lagi nih kemungkinan. Bapak Karom dan Karu beserta ibu istri Karom dan Karu ke lantai 2. Ya. Yang tidak Karom dan Karu serta tidak istri Karom dan Karu tetap di sini. Masih bersama saya. Bersama saya juga. Iya. Silakan, masih ada Karom yang di sini? Ayo Pak, silakan bergerak Pak, bergerak. Kita cepat Pak. Dokter. Kita cepat ibu-ibu, ayo Bu, yang istrinya Karom dan Karom silakan bergerak ke lantai 2. Keburu hujan, dan kita belum bawa payung hari ini. Nah. Berarti khidmater yang tersisa di sini silakan ke depan. Bu Haja Nisa, Bu Haja Nurmalis, Bu Haja Ida, Pak Haji Fauji ya, masih ada di sini ya. Pak Haji Riko adakah? Silakan ke depan di sebelah kiri saya, Ibu dan Bapak Haji. Pak Haji Fauji, masih ada di sini Pak Haji Fauji. Pak Haji Agus Wayan, Bu Haja Sufi. Ya, pokoknya khidmater yang tidak bertugas di lantai 2, silakan ke depan. Pak Haji Agus Wayan, Bu Haja Sufi. Nah, silakan ke dalam Pak Haji Agus Wayan dan Pak Haji Sufi. Ya Bu, sebentar Bu, mikrofonnya Bu Haja. Di sana. Oh ya, di-share lagi nanti Pak, akan tadi. dikirimkan Kang Erik ya Bu. Nanti aman. Nah, sekarang kita ngapain Pak? Tadi ada pertanyaan Bu, Pak, kira-kira kelompok atau regu kita itu sampai ke sana, misalkan contoh dengan pembagian, perlukah kita jelaskan pembagian kamarnya? Wah enggak, ini hanya prediksi aja Pak. Prediksi Jadi gini, aja. yang pertama untuk bapak-bapak ya, dan ibu-ibu semua. Tolong dengarkan dengan sepenuh hati, tenangkan pikiran,
Dan mari kita pejamkan mata sejenak. Pak, Bu, Mata. Pak Jiriko depan, Pak Jiriko. Pak Jiriko ke depan, di sini, kumpul di sini. Foto di sini semua. Biar nanti kalau difoto gampang. Iya Kak, belakang Pak I-nya ke atas dia. Bapak Ibu, ini informasi nanti mungkin Kang Pahla atau Kang Erik yang lebih berwenang ya. Mengenai barang bawaan itu seperti yang pernah kami sampaikan, untuk hajian itu hanya yang dibagikan oleh Kementerian Agama. Jadi nanti berupa apa? Yang boleh ditenteng yang kelihatan ya. Bukan berarti pakaian itu kan nggak dibagikan ya Bu ya. Kok nggak boleh dibawa gimana ceritanya? Enggak, maksudnya yang kelihatan. Jadi koper besar itu bagasi, koper tanggung untuk kabin dibawa, sama tas paspor, dan kemungkinan nanti akan dapat tas apa ya istilahnya 7 kilo. medical kit ya, medical 7. kit atau apa gitu dari Cabin nanti ya. di asrama haji itu biasanya isinya masker, kemudian semprot-semprot air, segala macam, oralit. Merchandise ya kayak gitu. Jadi itu kalau itu nanti boleh dibawa ke pesawat. Jadi yang tas koper besar itu bagasi, yang boleh Ibu bawa, Bapak bawa adalah tas koper kabin, tas paspor, sama yang nanti kalau misalnya dapat seperti apa yang medical kit gitu ya. Iya. Itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau Bapak-bapak kemungkinan ada di gelombang pertama, kan pakai ihramnya dari Indonesia, dari Jakarta. Apakah gelombang kedua ya? Luar biasa loh ibu-ibunya. Bapak-bapaknya masih bingung, ibu-ibunya langsung gelombang 2. Ibu-ibunya Pak. Ya. Iya. Mas Pres. Ilmunya Karena Mas Pres. saya hari ini belum ketemu jeruk, Bu, jadi agak lupa ingatan. Saya biasa makan jeruk supaya Enggak, Bapak tuh ngetes doang Iya. sebenarnya. enggak. Ini kan kita kan sepantaran ya. Generasi cerebrofit kan Bu ya. Ya Pak, generasi cerebrofit kan. Anak-anak Bapak Ibu sekarang nggak tahu cerebrofit. Kalau zaman kita dulu waktu masih remaja itu kalau mau ujian itu, iklan di TVRI itu kan cerebrofit terus kan. Iya nggak sih? Kan Bapak kemungkinan pakai ihramnya dari Pondok Gede ya. Nah ada yang bertanya, boleh nggak nenteng tas kresek lah atau apa yang isinya kain ihram? Sampai hari ini saya nggak bisa menjawab Pak. Karena belum pernah ada pengalaman yang seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya gelombang kedua pakai ihramnya dari Indonesia, itu tetap dimasukkan dalam koper kabin Pak biasanya. Dan sebenarnya kalau nanti Bapak udah terima koper, pulang ini insya Allah terima koper, itu 2 lembar kain ihram plus pakaian yang ganti untuk tidur di asrama haji, itu masih muat. Kalau nanti kemudian pada saat di asrama haji kain ihramnya dipakai, itu ruangan koper bisa diisi dengan yang tadi medical kit atau apa tadi yang kita terima dari petugas haji di embarkasi. Termasuk nanti barang-barang ibu yang nggak muat bisa dititipkan ke koper bapaknya. Ya, jadi saran saya, kecuali nanti ada pernyataan dari Kang Pahla atau Kang Erik yang setelah briefing dengan Kementerian boleh bawa tentengan di luar itu selama sampai di asrama haji, naik pesawatnya tidak dibawa, silakan. Tapi sebelum itu lebih aman kita menghindar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ihram udah jelas ya Pak ya. Mau pakai tulisan Indonesia atau enggak, itu sama saja. Tadi gimana Bu Haji Haji? Yang pertanyaan dari ibu-ibu tadi? Yang Oh, apa? pembagian regu. Bapak Ibu, bermasalah enggak kalau teman regunya ganti? Bermasalah enggak Pak? Hah? Manasiknya luar biasa, HHN. Udah mantap katanya. Iya, HHN. Ya. Jadi gini, secara umum KBIHU mengajukan daftar kelompok regu dan rombongan ke Kementerian Agama. Dan pada umumnya daftar itu tidak diubah pada umumnya. Ya, tidak diubah pada umumnya.
Tetapi mungkin berubah enggak? Sangat mungkin. Ada banyak kondisi yang tidak Bapak Ibu bayangkan. Pertama, jumlah kita kan enggak genep 4 rombongan. Ya. Saya enggak ada papan tulis ya Bu Ajayi. Jadi gini. Satu kloter itu terdiri dari kurang lebih 10 rombongan, ya. Jadi kalau rombongan satu misalnya dari KBIHU ABC jumlahnya 98, berarti ada berapa Pak? 2 rombongan. Tapi 2 rombongannya kan mungkin kurang 1. Berarti kan KBIHU EFGH mungkin ada 1 yang ditarik ke sana. Tapi belum tentu, bisa juga yang kurang 1-nya diambilkan dari jamaah haji mandiri. Ya, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada di antara kita yang visanya nggak keluar pada tanggal keberangkatan. Nah, Ini ada kemungkinan Pak, ada kemungkinan. Makanya meskipun Bapak Ibu sudah melunasi, jangan berpikir saya pasti berangkat 100%. Belum tentu. Bisa juga tetap berangkat tapi tertunda, terpisah. Jadi misalnya kita berangkat tanggal 24 Mei gitu ya. Tapi ini bukan pernyataan saya kita berangkat tanggal itu ya Pak ya. Contoh ya. Nanti kalender di rumah dilingkari lagi ke berangkat gitu. Misalnya berangkat tanggal 24 Mei. Sudah kumpul di pemberangkatan, sudah sampai di asrama haji, tapi ada 3-4 orang yang visanya nggak keluar untuk tanggal keberangkatan itu. Kemungkinan apa? Bapak Ibu kembali ke rumah, nunggu visanya keluar sehingga disusulkan. Nanti gimana di sana? Bisa diatur. Jadi misalnya nih kejadian di angkatan kami 2018, ada 1 orang jamaah kami yang kami berangkat di gelombang pertama, dia berangkat gelombang kedua. Nah selama di Mekah, di Madinah kan kami 10 hari, itu dia belum berangkat. Jadi kami di Mekah mungkin belum sampai seminggu, dia baru datang. Nah dia ngumpul sama kita. Jadi selama hajian, itu bareng-bareng lagi. Nah ketika kami pulang ke Indonesia, dia kembali ke kloternya untuk baru ke Madinah. Kemungkinan itu ada. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa biasanya 1 KBIH itu tidak berubah-berubah. Tapi kami mengalami, saya sama Bu Jaida itu harusnya di regu 1, tetapi karena karomnya itu diambil dari regu 2, jadi regu 2 pindah ke regu 1, kami kelempar ke regu 2. Tapi masih tetap dalam rombongan yang sama. Nah, bagaimana urusan kamarnya itu wallahu alam sampai sekarang. Karena di 2018 itu pengurusan kamar dipegang sepenuhnya oleh Karo dan Karom. 2023 1 regu katanya Pak. nggak ada perubahan. Jadi sesuai manifest. Jadi misalnya Bapak regu 1 ada 4 orang, kemudian laki-laki, berarti 4 orang 1 kamar. Kalau 1 kamar isinya 5, berarti regu 2 1 orang naik. Sesuai dengan urutan manifest. Tapi kalau di 2018 enggak seperti itu. Jadi ini rombongan 1 dapat jatah 5 kamar laki-laki, 4 kamar perempuan, silakan diatur sendiri. Gitu. Ya. Terus kalau teman saya ngorok, saya nggak mau teman ngorok. Bu, Pak, kita nggak bisa milih. Emang pada ngaku sekarang kalau tidur ngorok? Ayo, siapa yang tidurnya tiap tidur ngorok? Coba tunjuk jari, biar temannya tahu. Nah pas manasik kubro tuh Pak, mungkin ya. Bapak yang setiap tidur ngorok, coba. Iya, Nggak ada yang mungkin ngaku. ya, mungkin ya. Bu aja, kenapa nggak ngaku? Karena yang ngorok nggak tahu kalau kecuali direkam video. Yang tahu kan teman sebelahnya, ya kan? Atau teman sebelahnya juga nggak tahu Pak, karena dia juga lelap. Nah, Betul nggak? bagaimana kalau punya teman sekamar ngorok? Caranya 1, Bu. Caranya 1, Pak. Diapain, Pak? Tidur duluan. Tutupin bantal. Jangan. Tutupin bantal mah meninggal. Iya. Hah? Tidur duluan.
Lah dia udah tidur duluan, bangunin. Iya Pak. Belum. Sampai sekarang belum ada visa yang keluar. Iya. Pak berdoa terus. Jangan putus harapan. Pak Edi Ya. kepikiran omongan Iya. Bapak. Insya Allah. Berdoa terus Pak. Sampai saat ini belum, setahu saya, belum satu pun pemerintah Arab mengeluarkan visa jamaah haji, belum satu pun keluar. Jadi bukan hanya DT. Sedunia setahu saya belum satu pun visa keluar. Sedunia Pak. Sedunia. Ya, tenang Pak. Berdoa aja. Yakin aja Allah pasti. Ya. Jadi visa itu kemungkinan 2 atau 3 hari sebelum keberangkatan baru ketahuan keluar atau tidaknya. 2023 berangkat semuanya Bu Aja ya? Nah, jadi 2023 dari 132 ya? Dari 132 ya? Dari 132 pada saat pemberangkatan dari lokasi pemberangkatan DT ya, nah, Pondok Indah, 20 orang belum keluar visanya. Ya. Sudah salam-salaman sama anak dan cucu keluarga besar, sudah nangis-nangis masuk bis, visa belum keluar Pak 20 orang. Baru masuk tol ya Bu Aja ya, baru masuk tol, Malam Pak, tengah malam. baru ada yang baru masuk tol, ada yang SMS ke WA ke istri saya. Alhamdulillah Bu Aja, visa saya keluar. Dan akhirnya malam seluruhnya keluar ya. Malam seluruhnya keluar, besok pagi berangkat bareng. Jangan pernah putus harapan kalau visa belum keluar, kalau kejadian ya. Jangan kejadian seperti itu. Tenang saja, ikuti. Kalau kemudian waktunya pagi mau berangkat belum keluar, biasanya kebijakan dari petugas hajinya tetap diberangkatkan ke bandara Pak, Bu. Kalau saatnya mau masuk pesawat tetap belum keluar, nah itu baru dibawa pulang lagi. Jadi jangan putus harapan. Kalau misalnya pagi-pagi mau masuk bis belum keluar visa, jangan putus harapan. Bisa jadi visa keluar setengah jam sebelum masuk pesawat. Ya, tenang aja, yakin aja. Udah Bapak Ibu sabar nunggu 12 tahun, 13 tahun, masa nunggu seminggu 2 minggu nggak sabar. Kalau tengah keluar kan masih tetap, Iya. insya Allah masih tetap jalan Bu. Tapi Iya. kan sekarang yang tadi tuh, bukan tanggal Oke, sama-sama. ada lagi yang terkait dengan hajian, silakan Pak, baca tolong. Pak Jiriko mau cerita apa? Terima kasih Ustadz Edi. Saya mau nanya, tadi menjelaskan mengenai barang bawaan yang masuk bagasi, yang masuk cabin segala. Ada tas root, ada tas apa itu? Gimana kalau alat bantu? Alat bantu seperti saya kan butuh kursi untuk itu gimana? Alat bantu kursi roda itu tercatat sebagai bagasi tercatat. Bagasi tercatat Pak. Ya, jadi nanti kalau misalnya kursi biasa itu kemungkinan akan bagasi jatuhnya. Kalau kursi roda kemungkinan juga bagasi karena biasanya disediakan kursi roda untuk di bandara. Jadi itu kan nanti dipakai pada saat selama di sana ya. Ya, itu biasanya bagasi tercatat. Jadi itu ikut juga ditimbang maksudnya gitu. Nah, apakah masuk yang 30 kilo atau enggak itu ya? 2 kilo atau sama Ah. 2 kilo itu gitu. Mestinya beda Pak. Ya, Ya. beda kan? 23 ada ya? Oh. Bu Aja, Nisa. Bu Aja aja mikrofonnya Bu Aja Nisa mau jelasin. Dia punya pengalaman langsung. Nah, sini Bu Aja Nisa. Ke depan dong. Biar difoto. Kang Painya nggak ada, jadi kita nggak ada yang foto-foto di sini. Bapak Ibu, luar biasa loh. Yang rombongan 3, ada biduan gambus. Nisa Sabian. Sini Bu Aja. Ini Nisa Sabian. Pak, namanya Nisa beneran Pak. Iya, kalau aku kebetulan kemarin pergi haji dengan mamaku perlu bawa kursi roda. Seingat aku itu terpisah dari yang 32 kilo itu dan memang kita harus melaporkan bahwa kita mau bawa kursi roda. Nanti akan dibantu pengurusannya oleh pihak Pondok Gede. Seperti itu, apakah nanti akan di wrap atau apa, nanti dari pihak Pondok Gedenya nanti pas sampai di Madinah kita udah ketemu aja sama si kursi rodanya itu
gitu. Seperti itu sih, dan tidak ada biaya tambahan setahu saya. Iya, tapi aku rasa terbatas ya. Karena kayaknya seingat aku setiap kloter itu dibatasi kursi rodanya, per kloter tuh satu kursi roda untuk satu kloter. Jadi terbatas seperti itu. Gini Pak, Bu. Tahun lalu di Nabawi masih ada bisa pinjam kursi roda nggak? Di Masjid Nabawi? Pinjem. Aku nggak tahu ya, karena Nggak tahu aku ya? bawa. Karena dia bawa. 2018 pengalaman kami, itu di Nabawi itu ada ratusan kursi roda yang bisa dipinjam. Tapi saat itu yang boleh pinjem itu ninggalin kayak KTP lokal. Jadi kita minta tolong mutawif untuk pinjem. Itu ada di Nabawi, jadi bisa pinjem. Tapi tahun-tahun belakangan kita nggak tahu. Itu kalau kursi roda. Kalau kursi yang lipat itu, yang biasa kita pakai untuk sholat, itu yang pertama ada di dalam masjid ada, tapi mungkin jumlahnya terbatas Pak. Jadi di sini kita cepet-cepetan rebutan. Pilihan yang kedua Bapak, kalau misalnya agak repot bawa dari Indonesia, di sana banyak dijual Pak. Di sana banyak dijual. Cuma kita belum survei ya, harganya kursi roda berapa, harga kursi yang buat yang lipat itu yang nggak lebih dari 1.000 ya, 50 real ya, 50 real ya. Iya. Jadi kalau misalnya nih takut repot, bisa dipertimbangkan ibu yang supaya sholatnya nyaman pakai kursi itu, beli di sana, kemudian selesai hajian diwakafkan saja. Gak usah dibawa pulang ke Indonesia, itu bisa pilihan. Ada lagi Pak Bu, ini udah jelas semua ya? Soal hajian udah beres ya, nggak ada pertanyaan ya? Oh ya silakan. Iya, ke Bandung Sabtu pagi tanggal 27, sebelum jam 4 sudah di sini. Ya. Palingnya jam 4 lah Pak. Iya. Bapak Ibu tolong dipertimbangkan, ini kan terkait dengan transportasi ya. Mungkin ada kesulitan nyari Grab segala macam, jadi jangan mepet-mepet. Meskipun malam mungkin kita cek, oh ke DT cuma 30 menit gitu ya. Tapi mungkin ada peluang di rumah Bapak Ibu nanti jam-jam segitu susah nyari Grab atau nyari Gokar atau nyari Gojek. Iya. Jadi tolong diantisipasi. Tolong diantisipasi karena kebijakannya DT selama ini kalau sudah waktunya berangkat belum datang ya ditinggal. Kita nggak mau mengorbankan yang 100 lebih orang yang sudah tepat waktu. Selalu setiap tahun selalu ada kejadian sampai di sini habis subuh. Selalu ada kejadian. Tapi Grab atau semisalnya juga bisa Pak untuk dia buat besoknya kan bisa ya? Iya. Artinya direncanakan. Iya, taksi. Jadi Bapak Ibu kalau nggak begitu paham urusan pesan memesan taksi dan sebagainya, minta tolong sama cucunya atau sama putranya, ya. Minta tolong dipesankan misalnya seperti itu. Pertanyaannya kalau ketinggal gimana? Kalau tertinggal, rombongan udah berangkat ya pilihannya Bapak Ibu nyusul pakai travel ke Bandung atau nggak ikut. Nggak ikut lah gimana? Bis sudah berangkat. Ya kan? Nah untuk nyusul ke Bandung sendirian tidak gabung rombongan silakan ke Kang Erik Bu. Iya ke Kang Erik. Karena itu apakah boleh atau tidak mekanismenya seperti apa saya nggak bisa jawab. Ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Bapak dan Ibu semua. Ada pertanyaan, ada informasi tas kopornya tidak boleh dikasih identitas nama dan sebagainya. Itu nanti akan ada penjelasannya. Karena mulai tahun lalu ya, tas koper itu ada covernya itu ya, yang merah putih. Nah, di cover merah putih nggak ada foto ya kita ya. Selimut Pak. Di cover, jadi ada koper, kemudian ada bungkusnya Pak, kayak sarung bantal gitu. Itu ada kotak-kotak Pak, ada kolomnya, ada identitas nama sebagainya. Itu ditulisin di situ bisa. Yang isi DT Pak, bukan pribadi. Iya nanti
kan kita belum buka, saya belum tahu kopernya sekarang. Ya. Nanti teknis seperti itu sama Kang Pahala ya Pak ya, Bu. Karena nanti mungkin akan ada kesepakatan misalnya ditempelin foto atau diapain atau dikasih apa itu nanti terkait dengan Kementerian Agama. Saya nggak berani, ya misalnya sablon atau apa, boleh atau enggak. Karena di tahun lalu itu ada yang pasang stiker ya Bu Haja ya, Bu Haja Nurmalis dan Bu Nisa ya. Jadi selain tadi itu apa ada covernya itu, ada yang satu per regu atau rombongan bikin stiker. Yang ditempel di situ. Ya penanda gitu. Nanti itu Pak Bu ya teknisnya apa yang boleh dan nggak boleh. Ini karu-karam mungkin akan ada briefing dari Kementerian Agama tanggal 4 kemungkinan. Mungkin dari situ ada informasi atau Kang Pahala hari ini kan ada rapat dengan Kementerian Agama Jakarta Selatan mungkin akan ada informasi. Ya. Ini udah siap bagian semua. Udah yakin bisa? Bismillah. Yakin ya? Soalnya gak ada yang nanya. Udah pinter Bapak. Iya makanya. Yakin ya bisa ya. Jangan sampai saya nanti dapat informasi dana yang dikumpulkan di dam jamaah DT mencapai 1 miliar itu kan berarti pelanggaran semua. Ya. Kalau itu juga bisa diceritakan ya Pak ya, kalau soal nanti ada mungkin dana yang kita kumpulkan. Oke, Bu, ya, Bu Haja silakan. Nggak mungkin nanti ketika apa-apa yang kita lakukan di sana, contohnya misalkan kita harus menyewa bus segala macam, cuma hanya mengingatkan Bismillah apa yang kita keluarkan itu untuk kita juga kok. Dalam artian tanda kutip nggak protes, semoga ya kok DT gitu, kok masih bayar lagi. Semuanya itu kalau sudah di sana, urusan di sana. Tanda kutip, misalkan contoh, siapa yang mau naik bus misalkan seperti itu, ada sendiri. Kita pakai misalkan sarapan misalkan yang lain ada sendiri. Jadi ada biaya-biaya yang tidak di-cover oleh pemerintah tanda kutip atau juga dengan KBIHU. Sehingga bismillah itu jangan kaget. Ini kesepakatan kita aja, nanti Karu dan Karo pasti akan menginformasikan. Ya, jadi biasanya untuk kita juga kok sebenarnya mempermudah kita seperti itu. Jadi bukan berarti Darut Tauhid atau KBIHU Darut Tauhid lepas itu aja. Tapi memang apa yang terjadi di sana memang tadi istilahnya menyesuaikan kondisional. Oke? Kita perlu seperti ini. Yuk karu-karom setiap regunya kita mengumpulkan uang misal 20-30 real satu orang segala macam. Untuk apa? Untuk ini. Gitu aja. Ya. Jadinya nggak ada, semoga ya keikhlasan itu jangan dinodai, jangan dikotori dengan hal-hal yang zon atau prasangka. Jauhin deh. Semoga benar-benar bersih, benar-benar ikhlas gitu kan. Yakinlah itu tidak sia-sia, bukan kebetulan, tapi Allah pengennya kita memang mengeluarkan itu pada saat hajian. Insya Allah pasti nggak ada yang sia-sia, pasti ada. Asal kita menempatkan posisi diri kita atau hati kita, bismillah ikhlas, pasti diganti. Jadi kesepakatan seperti itu. Contohnya lagi yang memang nggak selalu ya, kita misalkan jalan-jalan, naik ini, naik itu, misalkan seperti naik kereta gantung, itu boleh. Tapi dengan biaya sendiri, seperti itu aja. Contoh yang agak pilihan ya, kalau yang barang-barang itu seperti hanya kita nyewa bus itu biasanya terjadi. Kalau di 2023 pernah nyewa bus enggak? Satu rombongan nyewa bus? Enggak, berarti sudah include. Satu-satu jalan-jalan. Kalau yang ke Mina, kan kita biasanya kita tanazul. Beda dengan pemerintah, itu ada tambahan ya, ada tuh Bu, contohnya yang terbaru tetap ada ya, tapi kita udah tahu bayangannya, berarti memang karena kita tanazul atau keluar dari program pemerintah yang harusnya ke Arafah langsung di tanggal itu, kita malah ke Mina, gitu ya. Pada saat itu Mina kosong, jarang banget, jadi kalau mau mandi agak lumayan gitu boleh gitu ya, asal ya Allah kan nggak suka orang yang berlebih ya, cuma saking ya Allah masya Allah gitu boleh ya. Tapi kalau udah malam besoknya ketika habis melontar
Harus mengantri kayak gitu. Ya Bu? Nanya lagi. Ini apa Bu Hajah ya? Ibu Hajah. Ini kalau misalnya ada dana-dana ya yang memang wajib dikeluarkan di sana. Itu seperti dam tamatu, terus kurban, terus tarwiyah, itu yang resmi ya, yang wajib itu. Itu nanti dananya itu ditariknya pasti dikumpulkan di karom. Kita buat ya, jadi betul pertanyaan Ibu, ketika nanti itu yang ada yang dikeluarkan untuk dam dan sebagainya itu kan wajib ya, kita harus keluarin seperti dulu 400, kalau kita 400 real ya, karena kita kalau saya waktu itu gelombang 1 seperti itu, maka kita harus ke Medina dulu kan, baru ke Mekah. Nah itu kita bayar sekitar 400 real kalau tidak salah ya. Kemudian tambah buat kita kurban, kalau ada yang mau, waktu itu 450 ya Pak ya? Kurban, kalau nggak salah 450. Oh tahun lalu udah beda. Berapa Bu Nurmalis untuk kurban kemarin berapa kenanya? 650, Masya Allah. Luar biasa, 650 real Bapak Ibu. Nah itu biasanya pada zaman kami itu dikelola oleh bendahara, biasanya istri daripada karu. Terus nanti dari karu ke bendahara yang ibu-ibunya tentunya ya, ke yang karom. Baru nanti sama ketua, sama ustadznya itu nanti dikelola untuk diserahkan atau dimaksimalkan ke tempat yang memang seharusnya diberikan itu. Yakinlah bismillah, waktu itu kita Ustadz Wahab ya, itu Ustadz apa kemarin? Ustadz Sam ya, jadi Ustadz Sam itu yang akan mengumpulkan pada ujungnya ke beliau. Nanti masing-masing, kalau kita sekarang siapa? Ustadz siapa? Ustadz Abu Marwah ya? Oh Ustadz Mumuh, insya Allah nanti pada muaranya atau akhirnya itu di Ustadz Mumuh. Insya Allah seperti itu, teknisnya seperti itu. Jadi regu, kemudian karom, kemudian nanti pada akhirnya bukan mutawif ya, yang membersamai kita ustadznya siapa? Ustadz Mumuh yang akan menempatkan atau mengelola itu ke tempat yang memang seharusnya diberikan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi direncanakan ya Bapak Ibu ya, kalau memang mau potong kambing saya pikir di sono aja mendingan kalau saya. Gimana Bu? Terima kasih. Yang saya mau tanyain, tadi kan banyak tuh yang akan dikeluarkan. Duitnya itu simpannya kita tas kabin atau yang di koper, yang dipegang gitu. Itu nyimpennya itu di mana tuh? Apalagi kalau ibu-ibu kan suka gatel gitu. Makasih. Apa itu ada kembalian dari pemerintah apa enggak ya Bu? Ada. Oh ya. Oh ya, Berapa Bu kemarin living cost-nya kita berhasil berapa Bu? Bu Nurmalis 4 juta ya? Living cost-nya. Tadi ada bacaan membayar 3 juta tetap, Bapak? 3 juta? Sekarang 3 juta, bagaimana Bapak? kan bayar 400 real buat apaan? Ada yang untuk bayar kambing, motong kambing boleh di sana. Betul. Ada dam kalau memang kita yang haji tamatu kan memang kita harus bayar dam. Karena memang kita ke Madinah dulu baru melaksanakan umrohnya ke Mekah. Kayak gitu Bapak. Nah, oh iya sebentar. Sambil nunggu pertanyaan sana, ini Pak. Sebentar Pak, tadi Pak nyimpan duitnya di mana? Ini yang saya sebut tadi cover itu kayak gini. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti covernya insya Allah dapat cover seperti ini, cuma itu 2023. Sekarang berapa ya? Rupiah. Kalau kami kita jadi nanti ini ada nama, nomor paspor, apa aja ditulis di sini. Cara nyimpen duit. Berapa real Bu kira-kira Bu?
Kalau nggak banyak ya di dompet aja. Pak, Bu, jadi gini ya. Bapak Ibu bisa nuker duit dari sini bawa real. Tapi saran saya dibagi. Ibu dengan suami atau sendiri, Bu? Percaya sama suaminya yang bawa suami? Nah, kalau misalnya bawa 5.000 real dibagi 2. Si Bapak bawa 2.500, Ibu 2.500. Waktu berangkat itu usahakan duit nempel di badan kita. Ya. Karena kita nggak pernah tahu ada risiko mungkin kopernya kebuka, duitnya hilang atau apa. Daripada nanti kita nuduh-nuduh petugas dan sebagainya, lebih baik nempel. Nah, selama di sana silakan. Ada yang disimpan pakai selotip di bawah tempat tidur. Ada yang taruh di atas lemari. Ada di mana monggo, senyamannya Bapak Ibu. Masalah duit ya. Tapi Bapak Ibu, kurs real di Indonesia itu sekarang mungkin 4.165. Kalau di Arab mungkin bedanya cuma sekitar 10-20 per real. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan bawa ATM yang ada logo Visa atau Mastercard, narik di sana itu lebih aman. Ya, itu lebih aman daripada setiap waktu khawatir duitnya hilang gitu. Oke, yang Ibu di sini mau tanya apa, Bu? Bu Haji Ayi, mikrofonnya udah belum? Bu Haji Ayi, mikrofonnya Ibu ini mau nanya. Udah tadi beliau mengatakan bahwa real atau rupiah living cost-nya, tapi ternyata tahun kita adalah real, tapi tahun 2023 adalah rupiah. Ya. Jadi rupiahnya 3 juta. Nah, Bentar, Pak. kalau saran Bu Haji yang di belakang mau nanya. Oh, ada nanya, Ya. sebentar. Jadi Bapak Ibu, living cost itu dulu adalah untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kenapa di 2018 dan mungkin 2019 itu 1.500 real? Karena kita nggak dapat makan pagi. Jadi harus beli. Nah, kemudian 2023 itu sudah dapat makan pagi. Sehingga living cost-nya itu setengahnya, 750 real dan diberikan dalam bentuk rupiah. Uang Jokowi laku di Arab. Ya. Jadi nggak harus bawa real. Uang Jokowi laku di Arab. Tentu saja kursnya beda. Jadi kalau misalnya kita beli barang 5 real, duit kita 50.000, mungkin kembalinya 5.000. Ya. Tapi daripada Bapak Ibu stres mikirin duit, lebih baik menghafal rencana perjalanan hajian. Duitnya pakai ATM. Bapak yang di belakang yang nanti menanyakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya mau tanyakan begini, untuk biaya kita selama perjalanan haji ini di sana, itu kalau yang normalnya gitu, kira-kira berapa kita habis per orangnya? Di luar daripada kita beli oleh-oleh lah. Karena kan kita mesti hitung juga nih dari sekarang. Oh, uang cashnya ya, kalau yang bayar yang bisa pakai kartu kredit ataupun pakai ATM nggak jadi masalah. Paling nggak kita kan pengen tahu nih, hidup normal, living cost yang normal selama 40 hari itu kira-kira berapa banyak? Karena kata yang liatin hari ini kurs real aja 4.300. Ibu tolong diam dulu, Bu. Kasih temennya, Bu, kasih temennya ngomong dulu. Ya, gantian. Jadi Bapak sana tadi, Bapak siapa, Pak? Bapak Lutfi. Pak Lutfi bertanya tentang berapa uang yang mesti dibawa ukuran normal. Kalau yang mau belanja emas kan ukurannya luar biasa ya. Nah, sebentar ya Pak. Nah, ini pernah kita diskusikan pada saat manasik bulan apa ya dulu ya? Februari mungkin ya. Iya. Iya, silakan Kang, digedein Kang. Dimasukin diatur lagi. Jadi kita coba bikin simulasi Bapak dan Ibu yang waktu itu tidak hadir. Kita bikin simulasinya adalah tadi yang sampai Bu Ayi, jam berapa, korban berapa, belanja makanan berapa. Kalau cuma ibadah sih menurut saya Pak kayaknya nggak terlalu banyak Pak kalau di sana ya Bapak ya. Dari atas Kang, dari atas. Ini kan di luar oleh. Oke, Bapak Ibu mohon izin. Ada.
Yang sudah pernah melihat ini biar merefresh lagi. Kita mulai dari nomor 5 beres, sudah pelunasan semua. Perlengkapan, oleh-oleh dan sebagainya ini Pak. Ini dalam rupiah. Jadi ini kita tuliskan dalam bentuk rupiah karena ini di tanah air. Ya, di tanah air. Ini simulasinya. Kemudian lanjutkan ke atas, Kang. Nah, ini kita bikin ancer-ancer Pak Bu ya. Dam nusuk atau dam tamatuk 550 real. Asumsinya Bapak Ibu akan satu kali melakukan pelanggaran yang senilai kambing. Asumsinya. Maka dam satu lagi 550 real. Korban 550 real. Ini asumsi ya. Karena apa? Siapa yang tahu harga kambing 40 kilo di Indonesia? Kalau yang korban kambing tahu, kambing ukuran 32 kilo itu sekitar 3,5 juta. Sama nih, ada harga kambing 550 real, ada yang 450 real, ada yang 600 real, ada yang 800 real. Nanti di kita itu kesepakatannya. Kalau KBIHU atau DT Jakarta atau kloter berapa nanti kesepakatannya damnya kambing seharga 650 kita ikuti. Kemudian jajan-jajan Pak, beli kopi tambahan kalau lagi di luar, beli McD atau apa, McD. Kalau yang berpikiran McD sudah Israel, mungkin di Arab udah nggak ada McD ya, Al-Baik gitu. Taruh 500 miliar. Kemudian kalau yang tadi tanazul, itu ada biayanya. Tahun lalu tanazul 350 real. Tahun 2018 saya itu sekitar 290 kalau nggak salah. Kemudian, nah jalan-jalan. Bapak Ibu, pemerintah Indonesia memberikan fasilitas jalan-jalan itu 1 kali selama hajian. Ya, 1 kali selama hajian. KBIHU DT Jakarta 1 kali. Jadi Bapak Ibu akan jalan-jalan 2 kali free. Itu 1 di Madinah, yang kita ke Masjid Kuba, ke kebun kurma itu. Yang kedua itu biasanya kita melihat fasilitas Arafah. Arafah Mina itu jadi sebelum hajian itu ada acara jalan-jalannya. Kalau gelombang 2 saya nggak tahu, karena gelombang 2 kan kemudian persiapan hajian. Tapi kita ada jalan-jalan yang mandiri. Misalnya pengen ke Gua Hiro, pengen ke Jeddah, pengen belanja di Ali Murah. Nah itu nanti kita akan semacam iuran untuk sewa bis. Taruhlah 250 real yang disiapkan ya. 250 real. Kalau yang membutuhkan perlengkapan, misalnya Bapak kondisi tidak fit untuk tawaf dan sa'i jalan kaki, mungkin perlu sewa skuter, atau mungkin perlu kursi roda dengan petugas dorongnya di Masjidil Haram, itu ada, jadi sewa kursi roda dan pendorongnya. Kita asumsikan 300 real. Nah, mungkin ada yang pengen belanja gamis, ibu-ibu pengen abaya, asumsikan 600 real. Tambahan oleh-oleh mungkin beli sajadah kurma, misalnya 500 real. Kalau ada yang mungkin tidak sempat atau tidak ingin nyuci, ya, laundry itu per kilo berapa Bu Hajah? Per kilonya laundry 20 real ya. 20 real. Jadi asumsikan berapa kali laundry, ini kita asumsikan 300 real. Kemudian kalau kirim paket ke Indonesia itu per 20 kilo. Jadi satu paketnya per 20 kilo berapa? 100 real ya? Atau 50? 100 real biayanya, 100 real. Jadi mungkin Bapak Ibu akan kirim oleh-oleh, dipaketin. Ini kita asumsikan berapa kali ngirim paket, ya sekian real. Kemudian mungkin kalau jalan-jalan itu biasanya ngasih tips, atau dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, itu kan ada sopirnya, mungkin kita akan ngasih tips. Itu bukan pribadi, biasanya per rombongan, nanti dikumpulin. Misalnya satu rombongan mau ngasih 100 real, nah itu kan terdiri dari 4 regu, berarti per regunya 25 real. Nah itu nanti dari kas itu bisa. Kemudian kalau misalnya pengen memberikan
hadiah untuk ustadz yang membimbing, nanti ustadz mau misalnya mau diberi sorban atau apa, disiapkan saja. Kemudian dana cadangan ini jika ada sesuatu yang semula tidak dipikirkan tapi mungkin terjadi, itu 500 real. Jadi ini ukuran normal Pak, pertanyaan Pak Lutfi tadi, kebutuhannya per orang 5.980 real, berdasarkan asumsi tadi, 5.980 real. Nanti Bapak Ibu bisa motong ini, misalnya oh saya nomor 7 nggak perlu, kan nggak perlu, masih seger-buger, nggak perlu sewa kursi roda, nggak perlu sewa skuter, coret. Kemudian saya nggak beli tambahan oleh-oleh, coret. Tapi kemudian Ibu pengen beli emas, berarti ada pos tambahan. Ya, ini bisa diatur naik turunnya. Ada yang belum punya ini? Dulu saya minta Kang Erik untuk di share di grup WA ya. Iya Bu aja. Mana? Buatkan berdasarkan pengalaman 2023 yang pasti saja yang dikeluarkan plus yang biaya rombongan yang pasti. Misalnya kalau jalan-jalan untuk rombongan itu yang semua bisa ngikutin misalnya 100 real gitu misalnya. Terus yang keluar yang dam yang pasti dikeluarkan segini. Nah, kalau ini kan masih nyampur nih, kadang-kadang kita masih bingung tuh Pak, harus memisahkan yang mana nih yang pasti. Nah, berdasarkan 2023 rombongan KBI HDT itu mana yang paling pasti dikeluarkan. Misalnya untuk jalan-jalan, asumsi untuk semua kegiatan 200 real misalnya. Atau dam yang pasti 500 real misalnya. Nah itu yang pasti. Jadi kita berasumsi bahwa yang pasti kita punya nominalnya ini harus gini gitu. Nah kalau ini kan bercampur nih. Jadi gini ya, pertanyaannya adalah bisa nggak kita bikinkan simulasi? Saya nggak bisa Bu. Karena apa? Karena itu nanti tergantung masing-masing, ya. Yang wajib coba ini yang pasti nih, Bapak Ibu, tolong dengarkan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong perhatikan. Ini dibuat oleh Force 2023 yang saat itu orangnya hadir di sini untuk sharing pengalaman. Jadi ini pengalaman real, satu orang. Ya. Kalau pertanyaannya adalah yang pasti-pasti, yang pasti cuma satu Bu, dam nusuk. Hanya dam nusuk. Jadi Bapak Ibu, ini yang pasti hanya dam nusuk. Ya. Korban, Bapak Ibu boleh korban, boleh tidak. Dam lainnya usahakan tidak melanggar. Bukan takabur Pak Bu, saya dan istri tidak kena dam kecuali dam nusuk. Artinya kami tidak membuat pelanggaran yang terkena dam. Bu Haja Ayi juga saya nggak kena dam. Jadi nomor 2 coret. Nomor 3 tidak rencana korban di sana, coret. Jajan Dipastikan ya Bu. Saya nggak perlu jajan, coret. Coret semua Bu. Berarti yang korban hanya bisa ya nomor Pak? 1. Ya, yang pasti hanya nomor 1. Berarti kurban bisa direncanakan Bu. Kalau kurban pengen di sini, ya udah nggak usah dibawa ke sana. Gitu aja udah. Selain nusuk ya. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, living cost yang dibagikan pemerintah itu bukan untuk biaya ini. Ya. Apalagi nanti kan cuma 750 real ya hitungannya ya. Jadi silakan dari sekarang persiapkan yang pasti dam nusuk kan itu harus dikeluarkan. Dam nusuk itu. Kalau yang berencana tanazul tambah tanazul. Nomor 5 150 real kurang lebih. Ya. Jadi artinya kalau Bapak Ibu tertib, tidak kena pelanggaran dan tidak rencana belanja macam-macam, hitungan saya 1.500 real per orang cukup. Bu Ida kita dulu berapa ya per orang? 2.000 duit siapin 2.200 ya. Saya dan istri 2018 itu sekitar 2.000 real per orang plus 1.500 real dari living cost. Jadi yang kami bawa itu sekitar per orang 3.700. Dan itu kurang
narik dari ATM. Karena kurangnya apa? Kami tidak memberitahukan korban. Jadi kita nambah 500 real untuk korban. Seandainya nggak pakai korban itu cukup. Dan kami sarapan beli. Ibu bapak nggak beli. Ya. Jadi kalau di sini ada jajan ini, jajan mana nomor 4, jajan itu opsional. Kalau lagi pengen beli jajanan. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan Ibu adalah berapa realnya, menurut saya Bu dengan simulasi ini Ibu nggak belanja macam-macam, nggak korban, insya Allah 1.500 real itu cukup. Ya. Cukup insya Allah. Cuma gini godaan kita kan. Godaan kita. Gaya hidup lagi ya Bu. Jadi bukan kebutuhan tapi keinginan. Masa seumur hidup sekali ke sana nggak beli abaya ya Bu ya. Masa seumur hidup sekali ke sana, haji sekali ke sana nggak korban ya Pak ya. Nah itu persoalan lain. Kalau nggak berubah juga, setiap hotel kalau tidak berubah di bawahnya itu menggoda juga Pak Edi. Kalau tidak berubah ya, Masya Allah ya bakwan, Lagi, ya Pak? tahu, ya tempe, ya apa ya, bakso, 5 realan Kira-kira gitu loh. Ini mohon penjelasan. Kira-kira nih uang yang baru tadi diperinciin apa harus dibayar atau memang persiapan sebagai calon jemaah haji aja? Persiapan seseorang gitu. Persiapan uang real itu untuk semua orang harus bayar sejumlah ini enggak? Jadi bagaimana ceritanya? Pertanyaan si Bapak adalah apakah semua orang harus mengeluarkan ini? Enggak. Bapak Ibu, tolong ya. Ini ilustrasi berdasarkan pengalaman teman kita 2023. Dan kebetulan dia belanjanya ini. Ya, dia belanja 5.980 real. Uangnya 6.000 real dia. Cuma pertanyaan saya waktu itu lupa nih. Pak ini kan sama ibu berangkatnya. Maksudnya ibu juga segini enggak atau gitu loh. Jangan-jangan yang dam nusuk masing-masing, dam lainnya masing-masing, korbanannya masing-masing. Tapi jajan, oleh-oleh, suami itu jadi satu di sini kita nggak tahu. Ya. Jadi ini contoh salah satu teman kita yang seangkatan sama Bu Nurmalis dan Bu Nisa di 2023. Apakah Bapak Ibu mau seperti ini? Tidak. Lebih dari ini boleh. Ya kan? Kurang dari ini silakan. Yang perlu disiapkan hanya dam nusuk. Karena itu harus keluar. Ya. Dam nusuk bisa 550, bisa 600. Karena itu kambing, Pak. Satu-satu, ini satu-satu. Ini per orang nih, Pak. Bapak-bapak ini per orang ya, bukan kelompok ya. Ini per orang. Jadi ada pertanyaan, sewa atau jasa perlengkapan ini kita bareng-bareng makainya atau satu kali. Jadi gini Bapak Ibu ya, tolong Bapak Ibu nanti biar gak ngulang-ngulang ya. Sewa jasa perlengkapan ini kita memperhitungkannya adalah begini. Bapak, punten ya. Kalau perlu sewa skuter untuk tawaf, itu skuter ya, kita nyebutnya skuter kayak Vespa lah, semacam itu. Untuk sekali itu kalau nggak salah per jam ya Bu Aja ya. Ya per jam ya kalau nggak salah, 1 jam. Iya 1 jam ya, atau 1,5 jam. Jadi taruhlah sewanya 1,5 jam, itu tahun lalu 57 real Pak. Jadi kalau Bapak hari ini tawaf pengen naik itu sewa 57 real, bisa dipakai untuk berdua. Tapi kalau yang pakai untuk bertiga itu harganya mungkin 75 real. Orang Indonesia kan nakal ya Pak ya. Itu skuter yang 57 real itu untuk 1 orang tapi kita untuk boncengan. Yang untuk 2 orang kita untuk bertiga. Jadi kita nakal-nakalan gitu. Karena orang kita kecil-kecil badannya. Kemudian kalau misalnya kursi roda itu misalnya 25 real,
itu untuk jasa sekali. Jadi kalau mohon maaf, ibu-ibu ada yang tidak kuat jalan, tawaf sa'i pakai kursi roda, itu sekali tawaf dan sekali sa'i. Kalau biasanya mau tawaf lagi, ya sewa lagi. Bukan untuk regu ya, ini untuk per orang, karena itu ada jasanya. Ya, clear ya Bapak Ibu ya. Ada lagi ibu-ibu? Ya, gimana Bu? Makasih Pak Edi. Terus terang, mungkin bagi sebagian besar pada saat kami menerima dami ini itu cukup besar juga ya, terpengaruh juga gitu kami. Karena kami lihat itu memang berdasarkan tahun lalu ternyata cukup besar. Padahal mungkin di antara kami tidak semuanya punya kemampuan sebesar ini. Yang kami ingat dari ini memang kita memang harus bisa memilih. Tapi tadi yang disampaikan Pak Edi yang paling harus kita sediakan hanya yang nomor 1. Seingat saya pada saat manasik hari keberapa itu ya, yang nomor 5 tarbiyah itu sepertinya kami diminta untuk bersepakat agar tidak mencar-mencar gitu ya. Kita itu bersepakat untuk Darut Tauhid ini tarbiyah aja, ikut semua gitu. Jadi tidak ada yang memilih silakan ikut program pemerintah yang tidak bayar atau ikut tarbiyahnya Darut Tauhid. Ingat saya waktu itu kami itu sebagian besar itu menyetujui usulan Ustadz itu agar kita tarbiyah itu bareng gitu. Nggak ada yang ikut program pemerintah atau ikut yang Darut Tauhid. Nggak ada pilihan untuk itu agar kita terkawal benar pada saat melakukan itu. Seingat saya hanya 2 itu. Yang lainnya silahkan ini seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, korban itu silahkan. Yang lain-lain juga menyesuaikan kemampuan masing-masing. Hanya pada saat itu memang termasuk saya agak terkejut ini Pak Edi, ya Allah besar juga yang harus kita sediakan. Kelihatannya 5.000 rial, tapi kalau dikurskan 20 juta Pak, Masya Allah, takbir. Jadi Bapak-Bapak, tadi ada informasi bahwa katanya pernah ada kesepakatan bersama untuk Darut Tauhid Jakarta semuanya tanazul. Ya. Dengar dulu. Kalau kesepakatan itu benar, berarti per 5 disiapkan. Tujuannya itu. Karena akan ada biaya tanazul. Tarbiyah itu ya. Kalau benar. Karena itu di luar apa? Kemenangan kami di Forsih untuk bicara itu. Tapi kalau ternyata tidak ada kesepakatan itu, maka nomor 5 nggak perlu dipersiapkan. Jadi kalau misalnya benar, tetap Bapak Ibu, insya Allah 1.500, 2.000 rial cukup. Insya Allah. Kan kembali lagi, mau beli kurma yang berapa kilo, itu kan beda dengan yang beli cuma 250 gram gitu ya. Tapi yang ngumpul ini nggak mau. Oke, untuk Edi, biaya clear? katanya ada inisiatif atau ide hal-hal yang bisa diupayakan, dikoordinasikan di Jakarta. Kenapa tidak? Saya menyarankan ya Maksudnya monggo apa? dibicarakan sama seperti misalkan kayak tanazul itu kalau udah kesepakatan kita bayar sekian kurang lebih sekian. Tapi Bu di tentatif juga di sana bisnya berapa kita nggak tahu juga. Gini Bapak Ibu ya, tanazul itu Pak Edi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi mau tanya, kalau misalnya kan kalau sepakatnya dari jamaah Darut Tauhid yang haji 2024 ini mau berangkat, mau ikut semuanya tanazul atau tarwiyah gitu ya. Ini sih semua saran ya, inisiatif gitu ya. Maksudnya di sana kan namanya ibu-ibu kalau udah haji pasti repot ya riwah gitu. Maksudnya riwahnya dalam arti kata mau fokus gitu ya. Dari sini tuh mungkin dari KBIH mungkin ada yang mau udah siap dananya atau apa gitu, boleh dikolin dulu berapa misalnya kemarin bisa patokan pakai acuan di harga tarwiyahnya di 2023 gitu. Itu bisa jadi acuan gitu Pak Edi. Tadi bisa membuat lebih nyaman aja sih gitu sih Pak, kurang lebih. Mungkin dari pihak alumninya, maksudnya sebagai Pak Edi gitu bisa menyampaikan ke KBIH gitu. Ini sih saran ya, bukan memaksakan. Udah, jazakallah khair. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami pernah bicara dengan pihak KBIH dan Ustadz pembimbingnya terkait dengan biaya-biaya ini supaya tidak merepotkan Bapak Ibu semua kan. Jadi kita pernah menyampaikan bahwa misalnya apakah dam bisa dikumpulkan lewat DT. Ya. Kemudian korban bisa dikumpulkan lewat DT.
Kemudian kalau tanazul itu begini. Bapak Ibu belum tahu maktabnya, karena nanti masing-masing muasasah itu beda. Jadi ambil contoh misalnya waktu kami maktabnya di Masjid, itu biaya tanazulnya kurang lebih 180 real. Ini karena di Ajiziyah beda lagi. Tahun lalu di mana Bu Ajah? Maktabnya di mana? Iya, Bu Nurmalis di mana tahun lalu maktabnya? Di Kiswah. Di Kiswah itu muasasahnya memberikan biaya 230 real. Tapi tadi permintaan Ibu tadi akan kami jembatani ke pihak KBIH mana saja yang bisa dikumpulkan di Indonesia. Tapi kan persoalannya kemudian mau nggak ustadznya itu disuruh bawa duit 160 jamaah itu kan pertanyaannya. Jadi nanti akan kami sampaikan, Bapak Ibu silakan via grup WA juga silakan sampaikan ke Kang Erik dan Kang Pahla usulan bahwa biaya yang pasti keluar kan dam, nusuk, apakah bisa dititipkan dari Indonesia. Syukur-syukur nggak perlu pakai real, transfer dalam bentuk rupiah dari M-Banking misalnya. Silakan. Kita akan coba nanti sampaikan kepada KBIH. Cukup ya Ibu Bapak ya? Cukup? Ya, kalau cukup saya mohon maaf jika dalam bercerita siang ini banyak kesalahan, kekurangan, mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian atau kurang memuaskan, dan mudah-mudahan kita bertemu lagi Sabtu depan dan semuanya lancar. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan kepada MC sejuta acara Kang Amin Al-Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Jadi, terima kasih. Tepuk tangan untuk tim Persi dari Jakarta. Masya Allah, sudah sharing banyak hal yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengumuman 1. Pengambilan koper. Rombongan 3 dan 4 dalam kurung regu 9 sampai 15 di depan lift masjid. 2. Rombongan 1 dan 2 dalam kurung regu 1 sampai 8 di samping aula sebelah kiri, sebelah sana. Sebelah kanan saya ya. Dan sebelah kiri dari posisi Bapak Ibu menghadap. Yang ketiga, buah mangga dibagi 4. Enggak ada yang bilang cakep, ulangi lagi. Ngarep banget ya. Buah mangga dibagi 4. Semoga bermanfaat. Buah mangga dibagi 9, insya Allah bisa diamalkan. Buah mangga dibagi 30, banyak yang gak kebagian. Gadis cantik namanya Ruqayyah, jika sudah sah boleh disentuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobil Tronton bergambar ikan hiu. Syukron, thank you.